Indonesia. Halo teman-teman, pecinta sepak bola Indonesia. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan selalu berlimpah rezeki. Kita semua masih merasakan getirnya kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026. Air mata, rasa kecewa, dan pertanyaan besar, kapan Garuda bisa terbang tinggi di panggung dunia? Namun, sejarah selalu memberi ruang bagi harapan baru. Hari ini, lembaran itu dibuka kembali. Sosok bernama John Hartman hadir, membawa reputasi internasional, membawa pengalaman berharga, dan yang lebih penting, membawa keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa bangkit. FIFA Series 2026 di Gelora Bung Karno bukan sekadar turnamen mini. Ia adalah panggung awal, sebuah ujian perdana, dan mungkin sebuah tanda arah baru bagi sepak bola nasional kita. Luka lama, harapan baru. Kegagalan menuju Piala Dunia 2026 bukan sekadar hasil buruk. Ia adalah luka kolektif yang dirasakan jutaan pecinta bola di tanah air. Setiap gol yang tak tercipta, setiap peluang yang hilang, menjadi simbol betapa berat jalan menuju panggung dunia. Namun, dari kegagalan itu lahirlah tekad baru. PSSI membuka lembaran baru dengan menghadirkan pelatih berkelas dunia. John Hartman bukan nama sembarangan. Ia adalah figur yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian bersejarah bagi negara yang sebelumnya dianggap bukan kekuatan utama sepak bola. Siapa John Hartman? Mari kita kenali lebih dekat. John Hartman lahir di Inggris, namun karirnya berkembang di belahan dunia lain. Ia memulai kiprah besar bersama timnas Selandia Baru Putri, membawa mereka ke Piala Dunia Wanita 2007 dan 2011, serta mendominasi kawasan Oseania. Kemudian, ia menorehkan tinta emas bersama timnas Kanada Putri. Medali perunggu Olimpiade London 2012 diulang kembali di Rio de Janeiro 2016. Prestasi yang bukan hanya soal medali, tetapi tentang membangun mental juara di tim yang sebelumnya kurang diperhitungkan. Puncaknya, Hartman menorehkan sejarah bersama timnas Kanada Putra. Ia membawa mereka ke Piala Dunia 2022 di Qatar, membuktikan bahwa dengan visi, disiplin, dan mentalitas, sebuah tim bisa menembus batas yang dianggap mustahil. Inilah alasan mengapa publik Indonesia menaruh harapan besar. Hartman bukan sekadar pelatih. Ia adalah arsitek mental juara. FIFA Series 2026, panggung perdana. Tanggal 27-30 Maret 2026, Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi saksi. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Series, turnamen mini yang mempertemukan tim dari 3 benua. Lawan-lawan sudah menunggu. Saint Kitts and Nevis dari Concacaf, Bulgaria dari Eropa, Kepulauan Solomon dari Oseania. Formatnya sederhana, Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis, sementara Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenang dari 2 laga awal akan bertemu di final. Bermain di kandang sendiri, dengan dukungan puluhan ribu supporter, tim Garuda punya modal besar. Apalagi peringkat FIFA Indonesia lebih baik dari lawan pertama. Namun, jika Bulgaria berhasil melewati Kepulauan Solomon, maka final bisa menjadi ujian sesungguhnya. Pertanyaan besar pun muncul. Sanggupkah John Hartman langsung mempersembahkan trofi pada laga-laga awalnya bersama timnas Indonesia?
pembentukan timnas Indonesia. Untuk menjawab tantangan itu, Hartman punya banyak opsi. Nama-nama naturalisasi dan lokal siap menjadi tulang punggung. Di lini belakang, ada Jai Idzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Ding James dan Rizky Ridho. Di bawah Mistar, pilihan seperti Emil Audero dan Martin Paes memberi rasa aman. Dan juga beberapa kiper Super League Indonesia yang bermunculan kemampuannya. Ada Hernando Ari, Nadeo dan Teja Pakualam dan lain-lain. Di lini tengah, Hartman bisa mengandalkan Ricky Kambuaya, Eliano Reinders, ditambah pemain berpengalaman seperti Joey Pelupesi, Nathan Choyaon dan Mark Klok. Di lini serang, ada yang bikin ngeri kalau dipanggil adalah Ciro Alves dan David Da Silva. Tentunya, masih ada penyerang lainnya yakni Ula Romeni, Miliano Jonathan, Egy, Beckham Putra, Ramadan Sananta, dan lain-lain yang memberi kedalaman skuad cukup menjanjikan. Belum lagi bila Marcelino Ferdinand yang jadi idola dan sudah membuktikan selalu diinginkan pecinta bola untuk tampil. Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar memilih nama. Hartman harus memahami karakter setiap pemain. Bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka berpikir di lapangan. Itu tidak cukup dilakukan lewat video atau data statistik. Ia harus turun langsung, berinteraksi, membangun chemistry. Pemusatan latihan di Jakarta pada pertengahan Maret menjadi krusial. Waktu persiapan singkat menuntut kerja cepat dan presisi. Harapan publik. Ekspektasi publik begitu besar. Debut di FIFA Series bukan sekadar pertandingan awal. Ia adalah tolok ukur arah baru timnas Indonesia. Publik ingin melihat trofi. Publik ingin melihat kemenangan. Namun lebih dari itu, publik ingin melihat perubahan mentalitas. John Hartman diharapkan menanamkan budaya juara. Bahwa setiap laga bukan sekadar pertandingan, tetapi kesempatan untuk menunjukkan harga diri bangsa. Tantangan nyata. Sebaiknya, mari kita realistis. Adaptasi tidak bisa instan. Chemistry tim tidak bisa dibangun dalam hitungan hari. Tekanan publik bisa menjadi beban. John Hartman harus menyeimbangkan ekspektasi dengan realitas. Ia harus membangun fondasi, bukan sekadar hasil cepat. Trofi memang penting, tetapi membangun mental juara jauh lebih berharga untuk masa depan. Sepak bola sebagai cermin bangsa. Sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah cermin bangsa. Ketika timnas Indonesia bermain, jutaan orang merasa terhubung, merasa satu, merasa bangga. Kemenangan memberi harapan. Kekalahan memberi pelajaran. Dan setiap laga adalah perjalanan bersama. John Hartman kini memegang kendali. Ia bukan hanya pelatih, tetapi pemimpin yang diharapkan bisa membawa Garuda terbang lebih tinggi. Era baru Garuda. Teman-teman pecinta bola, era baru timnas Indonesia telah dimulai. FIFA Series 2026 adalah panggung pertama. Apakah akan langsung menghadirkan hasil manis, atau justru menyisakan pekerjaan rumah? Jawabannya akan kita lihat bersama. Namun satu hal pasti, dengan John Hartman,
Dengan semangat baru dan dengan dukungan seluruh pecinta bola Indonesia, Garuda siap terbang kembali. Baik pecinta bola Indonesia, jangan lupa subscribe, like, komen serta bagikan video ini. Tetap dukung Garuda, tetap dukung Timnas Indonesia dan salam